Shalom adik-adik teruna sekalian, selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu 30 Januari 2022. Mari adik-adik kita siapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu. Untuk Mazmur berbalasan kita nanti terambil dari Mazmur 65 ayatnya yang kedua hingga kelima. Dan untuk pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Lukas 10 ayatnya yang pertama hingga 12. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari kita ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, kakak persilahkan untuk kita bersama-sama bersaat teduh. Kata Syah ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan meninggikan namanya yang mulia. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Kita masih tetap berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bertemu kembali dalam IHMPT secara daring ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita buka Mazmur berbalasan kita yang sudah kita siapkan tadi, yang terambil dari Mazmur 65 ayatnya yang kedua hingga kelima. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 65 ayatnya yang kedua hingga kelima yang menyatakan, Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, Tuhan Allah telah berfirman.
Kak Tasya diundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 10 ayatnya yang pertama hingga ke-12. Injil Lukas 10 ayatnya yang pertama hingga ke-12 yang menyatakan Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Eka dan kelas Dwi. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik layan sekalian yang ada di rumah. Kita sangat bersyukur sebab oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan, kita hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena dalam perjalanan waktu hari ini kita berada di penghujung bulan Januari tahun 2022, kurang lebih 1 bulan dalam perjalanan tahun baru kita hampir usai, dan kita akan dibawa masuk oleh Tuhan untuk kembali menikmati kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan dalam bulan yang baru di bulan Februari tahun 2022. Nah, kesempatan minggu pagi hari ini, adik-adik layan sekalian, kita telah membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya. Baik, adik-adik layan sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini dalam tema melayani bersama. Adik-adik layan sekalian yang kekasih, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang murid Tuhan, itu adalah sebuah status yang sangat istimewa, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan
yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang murid Tuhan? Itu menjadi sebuah kehormatan, kemuliaan yang membawa kebanggaan bagi kehidupan kita. Karena kalau kita baca dalam beberapa bagian firman Tuhan yang lain menyatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk menjadi umatku. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, adik-adik sekalian, kita mendapati satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang kemudian memilih dan kemudian mengutus murid-muridnya untuk pergi dan bersaksi, atau pergi dan kemudian memberitakan tentang Injil kerajaan surga kepada orang-orang yang percaya, atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang akan dipanggil menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, sebelum mereka pergi untuk memberitakan Injil, atau sebelum mereka terjun dalam pelayanan nyata sebagai murid Kristus, maka kemudian Yesus memberikan kepada mereka tuntunan praktis atau hal-hal praktis, hal-hal apa saja yang perlu mereka perhatikan. Demikian juga untuk kita, untuk menjadi seorang pelayan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai pelayan Allah, supaya kita benar-benar layak disebut sebagai pelayannya Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan, kalau kita baca tadi, dikatakan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pelayan Tuhan adalah bahwa kita harus siap sedia untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang akan kita temui di dalam pelayanan kita. Di dalam pelayanan yang kita lakukan, adik-adik pelayan sekalian, kita akan menghadapi tantangan iman. Oleh karena itu, di dalam pelayanan yang benar, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau ingin menjadi pelayan yang benar, pelayan yang sejati, maka kamu sekalian harus membayar harga. Berapa duit saya harus bayar? Tidak demikian. Bukan berbicara tentang persoalan kita membeli kedudukan sebagai seorang pelayan Kristus, tetapi kita membayar harga. Dalam pengertian ini adalah waktu kita yang harus kita berikan di dalam pelayanan, pelebaran kerajaan Tuhan. Mungkin juga tenaga yang harus kita berikan di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pelebaran Injil kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Mungkin juga materi yang harus kita berikan. Kita harus berkorban, baik tenaga, waktu, dan juga materi. Mungkin pikiran yang harus kita sumbangkan sebagai bagian atau ide-ide baik untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik pelayan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan yang sejati. Tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan yang benar sesuai dengan kualifikasi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi intinya, adik-adik sekalian, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, ada poin atau langkah kedua yang perlu kita lakukan agar pelayanan kita menjadi berhasil atau menjadi berkat. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah taat pada perintah Allah. Firman Tuhan
memberikan rinciannya secara jelas. Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, di dalam ayatnya yang keempat dan seterusnya mengatakan jangan membawa bekal, ya. Kemudian jangan bertegur sapa atau menegur siapapun yang kamu temui di dalam proses perjalanan. Kemudian ketika engkau masuk dalam sebuah rumah, berikanlah salam. Kemudian yang keempat adalah bagaimana, ya, memaksimalkan kemampuan cerdas, ya, bijaksana, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan katakan bahwa kita harus licik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati, ya. Saudara-saudara yang kekasih atau adik-adik layan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tujuan, ya, dari ketaatan kita di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam poin-poin tadi adalah supaya pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan kita boleh menjadi pelayanan yang berhasil guna, ya. Pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kemudian pelayanan kita bisa membawa hasil yang baik. Kita punya fokus, tujuan yang jelas. Tujuan kita adalah bagaimana kita memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ini di dalam poin yang kedua yang perlu, atau hal kedua yang perlu kita perhatikan sebagai pelayan Allah di dalam kita melakukan setiap pelayanan kita. Yang pertama adalah siap sedia menghadapi tantangan dengan membayar harga, ya, waktu, tenaga, pikiran, dan juga mungkin materi yang harus kita korbankan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita secara sempurna kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah setelah kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita perlu bersaksi tentang kuasa, kebesaran, keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau engkau diterima dalam sebuah kota, jikalau engkau diterima dalam sebuah rumah, maka sembuhkanlah mereka yang sakit. Hal ini mengajar kita, adik-adik layan sekalian, supaya bagaimana kita bisa benar-benar menyaksikan kekuasaan Tuhan. Bagaimana kita benar-benar menyaksikan kekuasaan Allah dengan melepaskan mereka yang terbelenggu, bukan dalam konteks pengertian sakit secara fisik, tetapi hal-hal yang mungkin mengikat akan kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa menjadi pelayan yang benar, sehingga mereka tidak bisa menjadi anak Tuhan yang benar. Mungkin ada di antara rekan-rekan kita, teman-teman kita yang mungkin kecanduan dalam pengertian sakit karena bermain game online. Mungkin ada di antara kita, teman-teman kita yang mungkin mengalami sakit dalam pengertian, ya, harus berhadapan dengan narkotika. Mungkin ada adik atau teman-teman kita yang harus berjuang melawan minuman keras, menuan kehidupan yang dipenuhi dengan alkoholik. Mungkin di antara adik-adik layak harus berjuang melawan berbagai macam, ya, tantangan dalam kehidupan sebagai remaja, pergaulan yang buruk dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, ya, setelah kita bersaksi, maka yang keempat adalah bagaimana kita menunjukkan sikap ketegasan, menunjukkan satu sikap komitmen yang sungguh-sungguh bahwa kita tidak mau berkompromi dengan segala macam bentuk dosa apapun. Entahkah yang disebut sebagai dosa kecil, entahkah yang disebut sebagai dosa besar. Tetapi adik-adik layan yang kekasih, mari kita komitmen bahwa dosa tidak boleh menjadi bagian bagi kehidupan kita. Kita memang manusia berdosa, tetapi Tuhan mengatakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik layak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan di hari ini yang bertepatan kita juga merayakan peristiwa kelahiran atau ulang tahun dari
persekutuan teruna. Ya. Kita merayakan hari besar kita sebagai bagian dari teruni GPIB, secara khusus GPIB Maranatha Denpasar. Adik-adik pelayan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kita diajar untuk menjadi, di kesempatan pagi hari ini kita diajar untuk menjadi seorang pelayan yang benar. Seorang pelayan yang benar adalah seorang pelayan yang siap sedia memberikan segala sesuatu yang terbaik yang ada pada dirinya. Tenaga, pikiran, waktu, dan materi itu bisa kita korbankan demi pelebaran kerajaan Tuhan, secara khusus dalam ruang lingkup kejemaatan kita sebagai warga GPIB Maranatha di Denpasar. Yang kedua, kita diajar bahwa kita di dalam pelayanan harus siap sedia untuk saling menerima antara satu dengan yang lain. Saling menerima dalam konteks sebagai sesama pelayan, sebagai sesama anak PT, sebagai bagian dari kelompok persekutuan teruna. Jangan yang di Maranatha mengatakan bahwa mereka yang di Getsemani bukan menjadi bagian dari pelayanan GPIB Maranatha Denpasar. Jangan kemudian yang di Maranatha sebagai pos utama berkata bahwa mereka yang di pos PI Sanundra itu bukan bagian dari Maranatha Denpasar. Jangan juga mengatakan bahwa mereka yang mungkin di Betel dan lain sebagainya bukan bagian dari pelayanan yang ada di GPIB Maranatha Denpasar, ataupun mereka yang jauh di Tabanan, ya, Sharon misalnya, itu bukan bagian dari pelayanan di GPIB Maranatha. Tidak demikian. Ya. Kita harus saling menerima kelebihan dan kekurangan sebagai pelayan-pelayan Allah. Ya. Yang kedua, adik-adik pelayan, kita harus menerima. Jikalau di dalam pelayanan itu kita berhadapan dengan tantangan, maka tantangan itu menjadi pemicu semangat bagi kita untuk kita bisa lebih maju lagi ketika kita hendak memberitakan firman Allah. Kita juga harus siap sedia untuk bekerja sama dengan orang lain, bukan dengan orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, mungkin tidak satu anggota gereja dengan kita, tetapi dalam konteks pelayanan kita mau bergandengan untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Dan yang berikut adalah bagaimana di dalam pelayanan kita bersama-sama merawat domba-domba Tuhan yang dipercayakan, yang diberikan kepada kita, supaya dengan demikian kemuliaan, kebesaran Tuhan semakin diagungkan dalam kehidupan kita. Adik-adik pelayan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat ya, sama seperti kita bermain musik ya. Ada yang bermain gitar, ada yang bermain kajon, ada yang bermain organ, ada yang bermain piano, ada yang mungkin bermain biola, khususnya di dalam pelayanan di gereja ini. Ya. Tetapi semua itu harus membentuk sebuah harmonisasi yang baik sehingga menimbulkan keindahan ketika orang mendengar. Nah, di dalam pelayanan kita juga demikian. Adik-adik layan yang kekasih, di sini ada kakak layan, kemudian juga ada rekan-rekan. Mari kita maksimalkan potensi kehidupan kita. Yang mampu untuk bermain gitar, berikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang mampu mungkin untuk melayani sebagai usher, sebagai penerima tamu, ya, mari kita lakukan itu dengan baik. Yang mampu melayani, ya, dalam konteks pelayanan kita di gereja apa saja. Atau konteks pelayanan kita di rumah, di masyarakat, apapun itu bentuknya, sekecil apapun bentuknya, ingatlah baik-baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan selalu diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Adik-adik pelayan yang terkasih, tetap semangat di dalam menjalani akan kehidupan selanjutnya yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan bagi kita secara khusus di bulan Februari ini. Dan kiranya kita terus ya, hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang boleh membawa hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kita.
Terima kasih adik-adik layan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Karena itu, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, mari dengan kepala tertunduk dan hati terangkat, kita menaikkan setiap syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur bagimu ya Tuhan, pemilik hidup ini. Kami sungguh bersyukur untuk perjalanan waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami memasuki tahun 2022 di akhir bulan ini, dan sebentar lagi kami akan masuk dalam bulan yang baru di bulan Februari. Bapa di surga, hari ini kami mendengar firman-Mu yang mengajar kami untuk boleh menjadi pelayan-pelayan yang benar di bagian sekecil apa pelayanan yang Tuhan percayakan, biar mampukan kami dalam roh untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Allah untuk nasihat dan ajaran bagi kami sekalian, mengingatkan kami untuk kami tetap fokus pada panggilan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kesempatan di minggu ini ya Tuhan, kami datang menaikkan permohonan kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi sekarang kami berhadapan dengan sakit virus corona COVID-19 yang masih ada di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmah bijaksana bagi para pemimpin-pemimpin kami di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menetapkan kebaikan bagi kami. Dan kami percaya Allah Engkau turut bekerja menolong pemerintah dengan maksud yang baik untuk boleh membawa damai dan sejahtera bagi kami sebagai masyarakat. Bapa di surga, kami berdoa memberkati Bapak Jokowi sebagai presiden, Bapak Maruf Amin sebagai wakil, para menteri, anggota DPR, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tuhan Engkau memberkati mereka, hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan boleh menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga pelayanan yang mereka kerjakan bukan untuk kemuliaan mereka sendiri, tetapi biarlah nama Tuhan yang dipuji ditinggikan. Menolong juga aparat keamanan TNI dan Polri tidak melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan bangsa dan negara ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Keutuhan bangsa ini kami juga taruh dalam tangan kuasa-Mu, pelihara senantiasa. Bapa di surga, berdoa untuk orang tua kami di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka,
Di dalam setiap pelayanan mereka, kiranya Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan senantiasa. Sehingga apapun pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan Engkau berkati. Hidup kami terpelihara lewat kehidupan orang tua kami. Bapa di dalamnya surga, kami berdoa secara khusus bagi anggota jemaat GPIB Maranatha Denpasar yang mungkin sudah mengalami lanjut usia. Kami berdoa Tuhan, penghiburan, kekuatan, kesehatan dari Tuhan juga boleh menaungi perjalanan hidup mereka ya Allah. Memberkati para pelayan secara khusus, ketua majelis, para presbiter, majelis, diaken. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, baik secara online dan offline. Apapun itu bentuknya, Allah kiranya Roh Kudus menolong, memberkati mereka, sehingga pelayanan mereka bukan karena kuat hebat, tetapi karena Tuhan yang menopang dan menolong mereka. Kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayanan kategorial di GPIB Maranatha Denpasar secara khusus. Persekutuan Teruna di GPIB Maranatha Denpasar, biarlah Kau jadikan anak-anak teruna di ruang pelayanan kami dapat menjadi saksi yang setia di dalam segala kehidupan mereka, terutama sebagai pelajar. Mereka bisa bersaksi di tempat mereka belajar, di tempat mereka dapat melakukan tugas dan panggilan mereka, sehingga dengan demikian nama Tuhan yang diagungkan lewat kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Kuasa. Semua pelayan-pelayan di Persekutuan Teruna, Tuhan yang memberkati, sehat kuat boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Segala bentuk apapun pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan Engkau jadikan berhasil. Setiap program, rencana, rancangan berkenaan dengan pembinaan iman di Persekutuan Teruna, Tuhan Engkau memberkati, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai pelayan dan juga sebagai anak-anak pelayan. Akhirnya ya Allah, setiap doa syafaat kami di kesempatan pagi hari kami menaikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik bisa langsung ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama, Allah Sumber Kemurahan. Mari adik-adik kita serahkan persembahan kita di dalam doa syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami.
Kiranya persembahan telah kami berikan tadi dapat berguna bagi program-program gereja yang sudah direncanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 baitnya yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Adik-adik layan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah persekutuan teruna di hari ini Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Marilah adik-adik kita berdoa memohon berkat kasih dan anugerah Tuhan. Kembali segala ucapan syukur naik di hadapan hadirat-Mu ya Allah, pemilik hidup kami. Terima kasih karena kami berada di penghujung ibadah kami. Pujian firman yang kami dengarkan, Tuhan pakai itu menjadi alat untuk membangun iman kami, menguatkan kami di dalam menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Akhirnya ya Allah, sebentar jika kami kembali di dalam tugas dan panggilan hidup kami, biarlah berkat-Mu menyertai kami senantiasa. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kami mulai dari saat hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. 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 Satu dua bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan masih melalui YouTube. Selamat hari Minggu, terima kasih adik-adik sekalian.